Halo, apa kabar? Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Sekolah Birokrasi. Para pembelajar yang saya hormati, kali ini kita akan sedikit berbicara mengenai kepemimpinan di dalam birokrasi sebagai bagian integral dari dua area perubahan, yaitu manajemen perubahan dan pengelolaan sumber daya manusia. Pemimpin ini sangat diminati, terutama bagi para politisi yang berlomba untuk bisa memenangkan pertarungan di pilkada kalau di level pemerintah daerah, yang nanti akan menjadi pemimpin birokrasi atau pemimpin pemerintahan. Tetapi kita fokus kali ini kepemimpinan di dalam organisasi perangkat daerah. Kita tahu bahwa bisa dikatakan seluruh pegawai ketika memasuki birokrasi bercita-cita untuk menjadi pemimpin di dalam perangkat daerah. Namun kita lihat juga bahwa keinginan itu tidak dibarengi dengan upaya-upaya yang sistematis, berkelanjutan, dan menjadi sebuah sistem yang mampu menjamin munculnya kader-kader pemimpin yang handal untuk memimpin organisasi di pemerintah daerah di semua jenjang. Nah, inilah yang saya kira menjadi perhatian, karena pemimpin itu layaknya sebuah as di dalam sebuah mesin, atau sebuah di dalam, kalau kita mau umpamakan itu ban mobil, maka dia ada di tengah-tengah yang menjadi tumpuan daripada kendaraan yang kita kemudikan. Kadang-kadang juga pemimpin itu diibaratkan sebagai seorang dirijen dalam sebuah orkestra yang harus mampu mensinkronisasikan beragam alat-alat musik menjadi sebuah irama yang indah. Sehingga keberadaan daripada pemimpin sangat vital di dalam menggerakkan organisasi. Nah, pemerintahan daerah yang baik tentu ini harus memberikan perhatian yang lebih tentu agar seluruh posisi jabatan yang ada itu mampu diisi dengan orang-orang yang kompeten. Kalau dari segi peraturan, 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu dengan tentu titik berat yang berbeda-beda tergantung pada level jabatan yang mereka duduki. Tapi secara umum kita bisa mengatakan bahwa 3 kompetensi itu adalah kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan yang terakhir adalah kompetensi teknis. Tetapi saya tidak ingin membahas ketiga aspek itu, tapi ingin memberikan sedikit pemikiran bahwa di dalam sebuah organisasi itu ada 2 skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di dalam seorang pemimpin, dalam diri seorang pemimpin, yaitu dia harus memiliki leader skill dan managerial skill. Leader skill itu kalau kita bisa bahasakan bahwa seseorang itu habis waktunya sehari-hari untuk memikirkan kemana organisasi itu mau dibawa. Nah, tentu di sini kita akan bicara mengenai pentingnya dalam situasi dan kondisi seperti ini yang disebut dengan pemimpin visioner atau visionary leadership. Nah, yang kedua skill yang harus dimiliki adalah managerial skills, yaitu seseorang pemimpin itu habis waktunya sehari-hari untuk mampu mengimplementasikan segala keputusan-keputusan yang sudah diambil. Jadi dalam diri seorang pemimpin itu ada 2 hal yang harus dimiliki. 1 bernuansa masa depan dan 1 bernuansa kekinian.
Nah, inilah yang saya kira menjadi problema kita karena proses rekrutmen para pejabat kita, walaupun secara instrumental itu ada tahapan-tahapan yang mereka lalui, ada tes psikologis, ada tes kompetensi, tetapi pada saat diputuskan atau memasuki tahapan terakhir, nah ini yang kadang-kadang kemudian terlalu dominan pertimbangan politik, sehingga kemudian menghilangkan peluang bagi ASN yang memang benar-benar memiliki kompetensi dan kapabel untuk menduduki jabatan tersebut, tapi kadang-kadang terkalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan non-merit. Nah, ini yang saya kira penting untuk menjadi perhatian, sehingga jabatan-jabatan yang ada itu betul-betul bisa diduduki oleh orang tepat, yang sering kita sebut dengan istilah the right man on the right place, bukan the wrong man on the wrong place. Ini yang saya kira menjadi perhatian. Nah, pemimpin-pemimpin yang kemudian terpilih tidak melalui sebuah mekanisme yang capable, yang kita percaya itu, maka umumnya mereka itu memimpin itu bertumpu pada kewenangan yang dia miliki. Artinya bertumpu pada SK yang diberikan kepada dia sebagai pejabat. Nah, ini yang kadang-kadang melupakan pentingnya memiliki leader skill gitu. Sehingga dia kadang-kadang bertindak seperti bos. Nah, ini kawin mawin dengan situasi kondisi birokrasi yang memang di dalam prinsip-prinsip pelaksanaannya itu memiliki prinsip sistem komando. Nah, ini yang kemudian sangat penting untuk diredefinisi ulang, terutama peran itu dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini yang memerlukan responsivitas yang tinggi. Jadi pemimpin yang diangkat dengan bertumpu pada kewenangan diberikan oleh SK-nya itu cenderung kemudian hanya bertumpu pada pegawai. Jadi segala kewenangan dimiliki itu menjadi tugas pokoknya dia itu dibebankan kepada pegawai. Jadi tidak bertindak sebagai coach atau pelatih di dalam konteks peran sebagai seorang leader. Dan pemimpin semacam ini cenderung bertumpu pada kewenangan. Nah, ini tentu sangat mudah untuk memerintah kepada pegawai karena merasa memiliki kewenangan. Jadi tidak melahirkan antusiasme di kalangan pegawai bagaimana mereka bekerja, termotivasi untuk bekerja, tapi malah justru menimbulkan rasa takut di kalangan pegawai terhadap tipe pemimpin seperti ini. Dan di dalam menggerakkan pegawai itu, kata-kata yang mereka sering ucapkan itu saya gitu, bukan kita. Nah, ini kan sudah menimbulkan jarak tentu, karena prinsip kepemimpinan itu bukan struktur, tapi perilaku. Ingat bahwa memang Anda yang perintah dia, tapi yang mengerjakan itu mereka. Sehingga perlu ada semacam perasaan sejiwa gitu. Ada mutual simbiosis di antara pimpinan dan bawahan itu, sehingga pegawai merasa bahwa apa yang diperintahkan atasan itu merupakan bagian dari kepentingan bersama gitu. Jadi itu yang kadang-kadang muncul. Jadi serba kadang-kadang menimbulkan egonya gitu. Serba lebih tahu dibandingkan bagaimana mampu menunjukkan kepada bawahan seperti apa tugas-tugas itu dilaksanakan dan diselesaikan. Nah, jadi pemimpin seperti ini yang bersikap bos ini cenderung hanya memerintah, tapi tidak kemudian meminta pendapat, pandangan daripada bawahan. Nah, ini tentu perlu dalam kondisi seperti sekarang ini untuk mulai ditinggalkan. Jadi menggerakkan bawahan itu memang kita mendengar istilah adanya kepemimpinan karismatik, tetapi itu kan sulit untuk didefinisikan seperti apa kepemimpinan karismatik itu mampu kemudian dilanjutkan oleh orang lain atau dipelajari, karena itu melekat pada sifat pribadi daripada seorang pemimpin.
Dan tidak semua orang itu dilahirkan dengan kondisi yang karismatik. Nah, di dalam pendekatan ilmiah kemudian kita mengenal istilah pendekatan atau kepemimpinan transformasional, di mana mereka ini mampu menggerakkan bawahan akibat daripada adanya respek daripada bawahan. Dirinya sebagai bos, ya. Tetapi bagaimana kemudian mampu memberikan contoh teladan kepada bawahan melalui kemampuan, kompetensi, keterampilan dimiliki sehingga bawahan respek kepada dia. Jadi pemimpin yang transformasional itu efektif dalam memimpin karena dia selalu memandang dirinya sebagai agen perubahan. Dia selalu mendorong bagaimana selalu terjadi perubahan-perubahan yang tentu sangat dibutuhkan di lingkungan di mana mereka bekerja. Mereka efektif juga karena mereka visioner gitu. Mampu membaca seperti apa kondisi-kondisi yang terjadi dan harus direspon, sehingga kemudian persoalan-persoalan yang kemungkinan bisa muncul di masa depan itu bisa dimaknai sekarang ini tuh kemudian dipersiapkan menjadi langkah-langkah strategik sehingga ke depan organisasi bisa tetap relevan dengan kebutuhan lingkungan yang dilayani. Nah, pemimpin transformasional juga ini itu berani mengambil risiko, ya, tetapi tidak sembrono. Nah, karena penuh dengan tentu perhitungan-perhitungan. Karena memang pemimpin seperti ini telah memiliki kapabilitas, ya, kompetensi, kemampuan, dan pengalaman yang cukup sehingga dia menduduki jabatan yang diemban dan diberikan oleh organisasi. Nah, kepemimpinan transformasional ini juga kita bisa lihat mampu untuk mengartikulasikan nilai-nilai inti yang kemudian mampu menuntun dirinya untuk mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam situasi yang berbeda gitu. Selain itu juga dia memiliki keterampilan kognitif yang luar biasa dan memiliki keyakinan yang mampu mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil suatu tindakan. Saya kira keterampilan lain dari kepemimpinan transformasional inilah dia selalu memiliki keyakinan untuk selalu mempercayai orang lain dan memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap apa yang menjadi kebutuhan daripada bawahannya gitu. Dia juga sangat fleksibel dan terbuka untuk belajar dari bawahan atau dari pengalaman-pengalaman bawahan. Nah, kalau kita mencoba untuk menyederhanakan sebenarnya gaya kepemimpinan itu cuma dua sebenarnya, yaitu transformasional dan transaksional. Apa yang terjadi dalam situasi kondisi seperti sekarang ini kita lihat bahwa lebih banyak dipertontonkan gaya kepemimpinan transaksional. Artinya seseorang itu ikut menuruti apa kata pimpinan itu karena ada transaksi yang terjadi. Ini juga kemudian mewarnai sistem rekrutmen pemilihan kepala daerah dari mulai kampanye, mencalonkan diri sampai terpilih itu penuh dengan transaksi-transaksi sehingga orang kemudian itu terpilih, nah tentu tidak bisa hilang agendanya dia ketika ingin terpilih itu mengeluarkan sejumlah banyak sumber daya yang dibutuhkan supaya terpilih sehingga ini yang kemudian cenderung banyak kita lihat bahwa ratusan kepala daerah yang terjerat dalam korupsi itu karena harus mengembalikan modal yang sedemikian banyak. Termasuk ketika dia memimpin birokrasi, banyak jabatan-jabatan itu kemudian ditransaksionalkan. Ya. Anehnya juga banyak pegawai-pegawai yang terlalu ingin mendapatkan jabatan kemudian bertransaksi dengan pimpinannya. Ini tentu tidak baik di dalam sebuah birokrasi yang sehat gitu. Karena itu saya kira yang paling penting untuk dikembangkan adalah bagaimana mengembangkan gaya kepemimpinan yang transformasional. Nah, jadi dalam situasi kondisi seperti sekarang ini saya kira ada dua gaya yang penting untuk kita kembangkan, yaitu bagaimana mensiasati kondisi perubahan yang sedemikian cepat berubah dan kadang sudah sulit diprediksi
Maka seorang pemimpin itu saya kira penting untuk memiliki gaya kepemimpinan yang disebut dengan visionary leadership, ya. Nah, ini tentu memerlukan kemampuan tersendiri, yang jelas bahwa mereka-mereka ini itu punya kemampuan untuk menjelaskan bagaimana visi organisasi yang diemban kepada pihak lain gitu. Nah, ini menjadi salah satu tugas pokok saya kira banyak pemimpin-pemimpin di birokrasi itu tidak mampu mentranslate sebenarnya visi yang dikehendaki tentang mau kemana organisasi dibawa gitu. Dan setiap saya kira periode kepemerintahan itu selalu ada visi dan misi, dan visinya ini harus memang ditranslate ke dalam langkah-langkah nyata gitu. Nah, ini tentu berkaitan dengan tadi bagaimana menjadi nilai di dalam organisasi untuk kemudian mengilhami seluruh pegawai untuk berperilaku seperti visi yang dikehendaki oleh organisasi. Nah, seorang pemimpin yang memiliki visi ini juga mampu mengekspresikan visi tersebut tidak hanya lewat statement, tapi juga lewat perilaku-perilaku yang ditonjolkan. Nah, ini juga menjadi penting karena bagaimanapun juga ya pemimpin itu adalah model ya bagi bawahan, sehingga harus betul-betul menjadi role model, tidak hanya dalam kaitan dengan kemampuan untuk menyatakan seperti apa arah visi yang dikehendaki, tetapi juga bagaimana seharusnya berperilaku yang menunjukkan bahwa pemimpin ini punya memang visi jauh ke depan. Nah, yang terpenting saya kira juga keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin yang memiliki visi ke depan itu adalah bagaimana kepemimpinan dia itu bisa ditranslate ke dalam berbagai konteks gitu. Jadi dia sangat adaptif ya dan responsif terhadap perubahan-perubahan, dan kemudian bisa diterjemahkan ke dalam perilaku-perilaku yang adaptif dengan perubahan. Nah, jadi saya kira keterampilan yang dimiliki sebagai seorang leader yang memang seperti yang saya katakan tadi harus memiliki skill tentang seperti apa ke depan organisasi itu dibawa gitu. Jadi leader skill. Nah, yang kedua adalah managerial skill, yaitu kemampuan bagaimana mengimplementasikan seluruh keputusan-keputusan yang setelah dihasilkan itu agar terimplementasi dan menjadi sebuah hasil nyata gitu. Nah, ini gaya kepemimpinan transformasional itu sudah dikembangkan oleh Sim dan Mans itu yang disebut dengan kepemimpinan super leadership. Nah, ini lebih jauh lagi. Jadi ini merupakan sebuah bentuk atau gaya kepemimpinan yang betul-betul memberdayakan gitu bawahan atau pegawai, baik di dalam level individu maupun di level tim, apalagi kepercayaan itu kemudian terlembaga menjadi kepemimpinan supership di level organisasi. Jadi tipologi pemimpin seperti ini bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan bagi pegawainya agar menjadi self leadership. Dalam arti begini, bahwa seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan supership sangat percaya bahwa bawahannya itu sebenarnya mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Nah, ini tentu tidak banyak dimiliki oleh pemimpin yang bergaya bos, karena penuh curiga kan. Nah, gaya kepemimpinan supership ini betul-betul membangun kepercayaan diri pegawainya bahwa Anda itu bisa gitu, Anda mampu gitu. Nah, pemimpin seperti ini saya kira sangat cocok dalam kondisi di mana kalau kita lihat komposisi pegawai kita dari sisi keterampilan itu sudah luar biasa gitu. Karena secara aturan saja pemerintah sudah tidak menerima lagi pegawai-pegawai baru yang memang pendidikannya rendah. Artinya status pendidikan pegawai kita itu relatif sudah tinggi gitu ya, rata-rata S1 bahkan S2 bahkan pun S3 gitu. Tetapi sangat disayangkan kalau kemudian pendidikan yang bagus itu tidak dibarengi dengan upaya untuk
memanfaatkan supaya perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh pegawai itu perilaku yang didasarkan pada kompetensi yang mereka miliki gitu. Sehingga kuncinya adalah bagaimana mempercayai mereka bahwa mereka pasti mampu gitu. Nah, ini disebut dengan kepemimpinan super leadership karena mampu mentransfer kepemimpinan dia itu ke level individu bawahannya. Nah, jadi dalam situasi pemimpin seperti ini, pemimpinnya itu membangun karakter dan pribadi pegawai yang dipandang mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi istilah itu memberdayakan pegawai atau empowerment. Nah, pemimpin seperti ini dipandang sangat super karena dia memiliki kekuatan dan kearifan terhadap semua orang dengan berupaya membantu pegawai untuk mampu melepaskan diri dari belenggu ketidakmampuan dan berupaya supaya pegawai itu mampu menyalurkan seluruh potensi dan kemampuannya dalam bentuk kinerja gitu. Nah, ini yang saya kira memang sebagai seorang manajer sangat relevan untuk menggunakan gaya kepemimpinan seperti ini. Nah, ini tentu kita lihat ada 3 level yang harus dilakukan oleh pemimpin yang bergaya ini dalam artian bagaimana strategi mengimplementasikan kepemimpinan super leadership dalam organisasi. Jadi pemimpin yang seperti ini harus mampu memimpin pegawai untuk mampu memimpin dirinya sendiri lewat apa? Lewat pemimpin diri sendiri berdasarkan contoh yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya. Kemudian mendorong pegawai itu agar mampu menyusun sasaran-sasarannya, sasaran pekerjaannya, sasaran pribadinya, sehingga ada kepercayaan gitu. Jangan semuanya serba ditaktis, serba diarahkan, sehingga bawahnya tidak pernah punya kemampuan sendiri untuk belajar dan mampu dan dipercaya menyusun sasaran-sasaran tugasnya. Nah, yang tentu tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemimpin seperti ini mampu memberikan penghargaan kepada pegawainya sehingga pegawai itu merasa dipercaya gitu ya. Jadi penghargaan itu kan tidak harus dalam bentuk materi, tapi dengan memberikan peluang kesempatan kepada bawahan itu sudah merupakan sebuah penghargaan yang non material tapi sangat penting dan erat kaitannya dengan bagaimana meningkatkan motivasi pegawai gitu. Dan tentu yang lain adalah bagaimana mendorong staf itu berpikir positif dan tidak selalu kemudian mencurigai bawahan, karena ini sifat seperti ini akan menimbulkan keputusasaan bagi bawahan ketika mereka selalu dicurigai gitu. Jadi sifat memperdayakan pegawai itu merupakan sebuah strategi dari gaya kepemimpinan super leadership. Nah, kepemimpinan yang bersifat individu ini bagi seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan seperti ini itu harus meningkatkan kemampuannya itu ke level tim. Jadi tidak hanya level individu tetapi bagaimana memimpin tim untuk mampu memimpin dirinya sendiri lewat apa? Nah, lewat bagaimana tim ini diberi kepercayaan untuk mengobservasi diri mereka sendiri supaya mampu menyusun target-target, cara bekerja, metode, dan sebagainya sehingga pekerjaannya itu bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Diberi kepercayaan untuk melakukan evaluasi diri, ya. Mampu diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri gitu. Jadi dibangun lewat individu, lalu digiring ke dalam perspektif tim, apalagi dalam kondisi sekarang ini yang merupakan perintah presiden untuk mengimpasim para pejabat struktural menjadi pejabat fungsional dan berubah peran menjadi koordinator-koordinator tim. Nah, disinilah saya kira sangat relevan untuk kemudian mulai belajar dan mengadopsi gaya kepemimpinan super leadership agar seluruh keputusan-keputusan telah dihasilkan itu bisa terimplementasi dengan baik. Nah, keberhasilan seorang pemimpin yang super leadership ini itu bisa diukur juga bagaimana seorang pemimpin itu mampu memimpin organisasi untuk mampu memimpin diri sendiri lewat mana? Lewat cara menyusun struktur organisasi yang memungkinkan kemudian organisasi itu bisa berjalan dengan baik tanpa harus dibutuhkan kehadirannya.
Nah, ini tentu bicara mengenai bagaimana menyusun arsitektur birokrasi yang relevan dengan gaya kepemimpinan yang memberdayakan, baik pada level individu maupun pada level tim. Nah, tentu keberhasilan organisasi ini tidak hanya dalam aspek struktur yang tepat fungsi dan tepat ukuran, tetapi juga harus dibarengi dengan ketersediaan sumber daya manusia dalam artian kompetensi dan kapabilitas. Nah, ini juga menjadi sebuah perhatian yang penting bagi seorang pemimpin yang menggunakan kepemimpinan super leadership. Nah, kita tahu bahwa yang mempengaruhi perilaku ASN kita itu minimum itu adalah struktur organisasi, karena di sana akan terjadi bagaimana mekanisme pola kerja, pembagian kewenangan, pola komunikasi, interaksi antara satu dengan lain, antara bawahan atasan, antara sama atasan, dan sama antar pegawai dan seterusnya. Yaitu apa yang disebut dengan kultur organisasi. Jadi kultur ini juga sangat penting bagaimana didesain sedemikian rupa sehingga ada nilai yang dijadikan sebagai acuan bersama oleh anggota organisasi dalam berperilaku dan bertindak yang tentu akan menjadi pembeda antara organisasi satu dan yang lain. Dan ini merupakan sebuah nilai yang disepakati yang kemudian menuntun perilaku daripada seluruh anggota organisasi agar supaya relevan dengan visi misi yang memang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kembali lagi saya simpulkan bahwa seorang pemimpin itu paling tidak memiliki dua skill, yaitu leader skill dan managerial skill. Leader skill itu bicara mengenai bagaimana pemimpin itu menghabiskan waktunya untuk memikirkan mau dibawa kemana ini organisasi yang dia pimpin. Itu berarti bicara mengenai masa depan. Tetapi dalam diri seorang pemimpin juga harus punya managerial skill, yaitu kemampuan untuk mengimplementasikan seluruh keputusan-keputusan yang telah diambil. Sehingga tidak lagi menjadi keputusan yang tinggal rencana gitu. Dan itu kita bicara mengenai masa kini. Jadi dua keterampilan harus dimiliki, keterampilan melihat masa depan dan kemampuan melihat masa kini. Nah, dalam situasi seperti ini maka dua gaya kepemimpinan yang relevan dibutuhkan, yaitu kepemimpinan yang visioner untuk bicara mengenai masa depan dan kepemimpinan mengimplementasikan keputusan yang kita sebut tadi dengan perkembangan tadi disebut dengan kepemimpinan super leadership. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan dan berbagi dengan para pemirsa Sekolah Birokrasi. Dan jika Anda tertarik dengan tema ini, saya kira jangan lupa subscribe, like, dan komen. Demikian, salam reformasi birokrasi.